Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, ibu-ibu semuanya. Kali Malam, ini Bu. kita akan melakukan coaching di mana Bu Siva sebagai coach dan Bu Dewi sebagai coachee. Namun sebelum melakukan percakapan, eh, di sini kita diskusikan dulu rubrik penilaian dari percakapan coaching, di mana di dalamnya harus ada prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi melalui alur tirta. Nah, sekarang eh, Bu Siva sebagai coach, saya akan menanyakan kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Siva sebagai coach. Kompetensi yang saya ingin dapatkan dari coaching ini, saya bisa saya saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu. Oke, kompetensi yang akan dikembangkan oleh Bu Siva adalah memberikan pertanyaan berbobot. Nah, lebih spesifiknya pada bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin saya observasi? Mungkin pada saat saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pada coaching dan bisa memunculkan ide-ide baru dari si coaching. Oh, oke, boleh. Baik ya. Nah, kalau menurut Bu Siva, indikator keberhasilannya itu apa? Indikatornya itu yang pertama ketika coach dapat menemukan ide-ide baru, Ibu. Yang kedua, Mm-mm. coach bisa mengungkapkan emosi pada dirinya pada saat dia bercerita. Yang ketiga, coach juga bisa mengembangkan rencana pengembangan dirinya untuk menjadi lebih baik untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang ia sedang menghadapi. Oke, ada 3 indikator keberhasilan ya, Iya, yang Ibu. akan Bu Siva eh, capai ya, seperti itu ya. Oke, baik Bu Siva dan Bu Dewi, sekarang boleh kita mulai untuk percakapan coaching, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Romi. Baik, terima kasih Bu Rumi. Assalamualaikum. Selamat siang, Bu Sifa. Saya boleh minta waktunya, Bu? Saya ingin berdiskusi dengan Ibu sebentar. Apa boleh, Bu? Waalaikumsalam, siang Dewi. Wah, Dewi apa kabar? Dengan senang hati. Mari sini Dew. Coba duduk dulu. Apa yang kamu mau ceritakan pada Ibu? Begini, Bu. Saya tuh merasa kurang percaya diri dalam mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Terus hal ini tuh mengganggu pikiran saya, Bu. Oh, kira-kira apa yang bisa Ibu bantu, Dew? Dan apa yang ingin kamu capai dari diskusi kita? Saya ingin mendapat solusi dari masalah saya, Bu. Terus ada lagi. Kiranya saya ingin memperbaiki cara saya berpidato dalam bahasa Inggris saya, Bu. Baiklah. Mungkin sebelumnya bisa kamu ceritakan, Dewi, hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam perlombaan pidato bahasa Inggrismu? Saya kurang percaya diri, Bu. Nggak confident gitu, Bu. Oh, gitu. Apa memangnya yang membuatmu tidak percaya diri? Begini, Bu, saya tuh selalu merasa gugup ketika saya berbicara di depan orang banyak, Bu. Hmm. Bisa nggak dijelaskan lebih lanjut apa yang membuatmu merasa gugup bila berbicara di depan orang banyak? Saya takut, Bu, kalau pidato saya itu nggak benar. Oh, begitu rupanya. Baik, Ibu mulai memahami sekarang, Dew. Selain masalah percaya diri, adakah masalah lainnya? Saya ingin mendapat bantuan, Bu, untuk melatih saya dalam berpidato bahasa Inggris. Boleh, Dew. Boleh Ibu tahu mungkin seperti apa bentuk latihan yang kamu inginkan? Saya ingin dibantu, Bu, oleh teman saya dalam kegiatan latihan. Apa yang membuatmu yakin dalam latihan pidato ada teman yang membantu? Saya yakin, Bu, karena ada teman yang bisa mengoreksi saya dalam latihan berpidato. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Bu. Jadi saya merasa lebih yakin bila ada teman yang membantu saya dalam latihan berpidato. Terus, langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk meminta bantuan teman untuk latihan berpidato?
Saya menanyakan kepada teman sekelas saya, Bu. Siapa yang ingin membantu saya dalam pidato bahasa Inggris? Apa yang kamu tanyakan pada temanmu? Ya, saya bertanya, Bu, kepada teman, apakah ada yang mau membantu saya dalam melatih untuk lomba pidato dalam bahasa Inggris? Terus saat kamu menanyakan kepada teman kamu, lalu apa kata teman-teman kamu? Teman saya namanya Indri, Bu. Dia baik banget, mau bantu saya dalam latihan berpidato. Oh, kalau dari kamu sendiri apa yang ingin kamu lakukan? Begini, Bu, sebenarnya saya tuh pengen banget berlatih di atas panggung. Supaya apa? Supaya saya lebih percaya diri. Tentu bagus itu, Dew, kalau seperti itu. Kenapa tidak kamu lakukan? Saya masih mencari waktu yang tepat, Bu. Apakah kamu tidak bisa meluangkan waktu untuk latihan di panggung? Bisa, Bu, tapi saya harus izin dulu dengan guru yang mengajar di kelas saya. Kenapa kamu tidak coba? Benar ya, Bu? Seharusnya kan saya mencoba menemui guru tersebut. Bagus. Mungkin setelah kamu bertemu guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan? Apa yang kamu ingin sampaikan? Ya, saya ingin menyampaikan bahwa saya meminta izin untuk bisa berlatih pidato bahasa Inggris di atas panggung, Bu. Bagus. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin dan percaya diri dalam lomba pidato bahasa Inggris nanti di tingkat kota? Ya, saya yakin, Bu, karena sebenarnya saya tuh punya kekuatan yaitu percaya diri. Dan juga saya juga udah dapat bantuan kan, Bu, dari guru bahasa Inggris yaitu Bu Romi. Apakah itu menjadi kekuatan kamu? Iya, Bu, saya pokoknya udah pede, Bu, kalau saya dapat bantuan dari Bu Romi. Nah, coba kamu pikirkan kembali cara kamu meminta bantuan dari guru bahasa Inggris. Apabila guru bahasa Inggrisnya jam pelajarnya sangat padat, bagaimana? Wah, iya ya, Bu ya. Mungkin juga. Nah, menurutmu apa yang bisa kamu lakukan kalau seperti itu? Ya udah, begini deh, Bu. Saya mau mencoba bertanya kepada Bu Romi untuk meminta waktu melatih saya latihan pidato bahasa Inggris. Jadi apa rencana kamu dalam mencapai tujuannya? Yang pertama, Bu, saya akan menemui guru bahasa Inggris saya, yaitu Bu Romi. Yang kedua, saya juga mau mencoba menyesuaikan jam pelajaran Bu Romi dengan jadwal latihan pidato bahasa Inggris saya. Yang ketiga, tentunya Bu, saya itu akan berlatih lebih giat lagi sehingga saya dapat percaya diri dalam ikut lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kota, Bu. Bagus. Ibu sangat suka rencana itu. Lalu komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu? Ya, saya akan membuat naskah pidato bahasa Inggris yang bagus karena saya dapat bantuan dari Bu Romi. Siapa yang kamu minta bantuan menjalani komitmenmu? Hmm, sepertinya saya mau minta bantuan teman saya, Bu Arsy, untuk mengingatkan saya dan membantu saya juga untuk berlatih dan belajar, Bu. Nah, itu baik kamu lakukan. Oh gitu ya, Bu ya. Terima kasih ya, Bu Siva, udah meluangkan waktu mendengarkan cerita saya. Terima kasih banyak loh, Bu. Sama-sama Dewi, semangat terus ya belajarnya. Siap, Sampai Bu. jumpa ya Dew, nanti lanjut lagi ya Dew. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dilanjutnya Alhamdulillah Bu Siva sudah melakukan coaching terhadap Dewi, di mana Dewi itu mempunyai rasa tidak percaya diri terhadap lomba bahasa Inggris. Nah, sekarang Bu Siva, yuk kita refleksi yuk, Bu Siva ya. Nah, selama Bu Siva tadi melakukan coaching terhadap Dewi, apa yang sudah Bu Siva lakukan sehingga menjadi indikator ketercapaian dari kompetensi yang akan dikembangkan di awal tadi. Tadi saat saya mengcoaching atau berdiskusi dengan Bu Dewi di sini, saya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu dalam coach saya tadi. Jadi bisa terarah sesuai dengan alur kita. Oke, betul ya. Jadi Bu Siva merasa bahwa Bu Siva sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Nah, boleh saya menyampaikan catatan hasil observasi saya ya Bu Siva ya?
Boleh, silakan Bu Romi. Dari catatan saya, Bu Sifa itu memang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Dewi sehingga tergali potensi dari Dewi seperti itu. Dan di dalam coaching tadi, Bu Sifa juga sudah melakukan prinsip dari coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bu Sifa sangat natural tadi ketika mengcoaching Dewi seperti itu. Dan di dalamnya juga Bu Sifa sudah sesuai dengan alur Tirta. Seperti itu. Itu adalah catatan saya tadi ketika saya mengamati Bu Sifa. Nah, kemudian eh, selain kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot, ada lagi nggak yang mau dikembangkan oleh Bu Sifa setelah ini? Mungkin saya ingin menjadi kehadiran penuh dalam melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan bisa melakukan atau menjadi pendengar aktif dalam pembicaraan diskusi yang tadi saya lakukan. Gitu, Bu. Oh, jadi ada dua kompetensi lagi ya yang Ya, akan dikembangkan oleh Bu Sifa ya. Nah, kalau untuk kali ini Bu Sifa sudah mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot. Alhamdulillah sudah terlihat tuh tadi Bu Sifa ya. Nah, the next Bu Sifa itu akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif. Oke, Bu Sifa ya. Bu Sifa dan Dewi, baik sekali coaching hari ini dan semoga Dewi juga dapat mendapatkan solusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Romi, Bu Sifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sifa, Ibu Dewi. Waalaikumsalam Bu Indri, Bu Dewi. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, sehat Luar Bu. biasa, sehat Bu. Alhamdulillah. Baik. Hari ini kita akan melakukan sesi latihan untuk prinsip coaching ya Ibu. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian percakapan coaching. Prinsip coaching yaitu tentang bagaimana kita dapat melakukan sesuai dengan alur Tirta. Nanti Bu Dewi sebagai coach dan Bu Sifa sebagai coach ya. Baik Bu. Baik Bu. Untuk prinsip coaching, nanti yang kita bahas adalah ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Melalui alur Tirta, menanyakan tujuan pembicaraan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ibu-ibu sudah jelas ya? Jelas Bu Indri. Oke, Ibu Dewi, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Bu Indri. Baik. Bagian spesifik kompetensi mana secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Saya ingin diobservasi ketika pada saat saya mengcoaching nanti saya sudah bisa mendengarkan dengan aktif, artinya saya bisa menyimak penjelasan yang coach berikan, Bu. Kemudian saya mendengarkan itu lebih banyak daripada saya berbicara. Mungkin itu Bu Indri. Baik, Bu Dewi. Kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu apa? Indikator ketercapaiannya adalah ketika saya sebagai coach sudah bisa menangkap kata kunci dari penjelasan coach. Yang kedua, ketika coach itu sudah bisa mengembangkan ide-ide atau gagasan-gagasan untuk mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oke, baik Ibu Dewi. Kalau begitu, kita bisa mulai ya percakapannya ya. Baik Bu. Baik, Bu. Baik, Ibu Sifa, Ibu Dewi, silakan dimulai. Assalamualaikum Bu Sifa. Waalaikumsalam Bu Dewi.
Sepertinya Bu Sifa ini sedang kurang bersemangat ya. Dari tadi saya perhatikan di ruang guru, Bu Sifa murung saja. Iya Bu Dewi, saya itu lagi bingung Bu. Saya ingin bercerita, tapi saya bingung kepada siapa Bu. Saya akan menyelesaikan atau bercerita terhadap apa yang saya alami di sini. Oh, begitu Bu Sifa. Kalau boleh tahu nih Bu, ada apa ya Bu Sifa? Jadi begini Bu Dewi, pekan lalu itu kan saya disupervisi ya oleh Bapak Kepala Sekolah. Berdasarkan catatan beliau, saya mengajar tidak pakai buku, sehingga kurang mendukung adanya kegiatan literasi. Saya kan jadi bingung Bu. Oh, jadi saat ini Bu Sifa itu sedang merasa bingung karena hasil supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah menyatakan bahwa kegiatan pembelajaran Ibu itu kurang literasi karena Ibu tidak memakai buku ya. Nah, Bu Sifa sebelum lanjut nih, kira-kira ada nggak yang Bu Sifa harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya, saya ingin mendapatkan solusi Bu dari apa yang sudah saya ceritakan nanti. Jadi bisa menghilangkan kebingungan saya dari hasil supervisi saya tadi dianggap kurang mendukung, literasinya juga tidak ada karena saya tidak pakai buku. Nah, kira-kira menurut Bu Dewi seperti apa ya Bu Dewi? Ya, baik Bu Sifah ya, mudah-mudahan dari pembicaraan kita hari ini kita akan mendapatkan solusi. Nah, gini Bu Sifah, menurut Bu Sifah nih, kira-kira ada alasan lain nggak ya kenapa kok hasil supervisinya mengatakan demikian Bu? Nah, kira-kira media apa nih Bu yang Bu Sifah pakai pada saat proses pembelajaran di kelas Ibu? Oke, memang kalau boleh saya jujur, saya itu lebih nyaman Bu Dewi kalau memulai pelajaran itu menggunakan media visual, seperti membuat PPT yang menarik dan menayangkan video pembelajaran di kelas. Karena menurut saya anak senang sekali dan antusias ketika saya mengajar dengan menggunakan media tersebut. Namun memang tidak terlihat hasil unjuk kerjanya dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas dalam bentuk tulisannya tidak bisa terlihat dengan maksimal sehingga dianggap oleh Bapak Kepala Sekolah kurang mendukung literasi gitu Bu. Oh, jadi menurut Bu Sifa ini tadi media pembelajaran yang Ibu pakai selama ini tuh sebenarnya sudah menjadikan siswa antusias ya? Dan, menurut Bu Sifa, karena memang hasil unjuk kerjanya itu tidak dalam bentuk tulisan, sehingga kegiatan literasinya kurang didukung dalam pembelajaran Bu Sifa, gitu ya. Nah, oke Bu Sifa, kira-kira nih, apa nih yang Ibu Sifa bisa lakukan langkah-langkah ke depannya, Bu? Mungkin sepertinya saya perlu membuat media Bu Dewi dalam bentuk tulisan juga agar lebih bervariasi dalam pembelajaran dan bisa mendukung literasi di dalam kelas. Oke. Nah, kira-kira langkah selanjutnya apa lagi nih, Bu? Mungkin yang pertama sebelum memberikan pembelajaran, saya biasa membaca beberapa buku terlebih dahulu. Lalu saya searching di internet berhubungan dengan materi yang akan saya sampaikan pada saat itu. Biasanya juga saya juga merangkum Bu Dewi materi tersebut. Kemudian saya ketik, namun memang tidak saya print Bu. Hanya saya simpan saja di laptop. Hampir setiap materi pembelajaran yang saya akan ajarkan itu saya rangkum Bu Dewi. Oh begitu Bu Sifa, bagus sekali ya. Ternyata Bu Sifa itu sudah membuat rangkuman dari seluruh materi. Wah keren banget tuh Bu Sifa. Nah kira-kira menurut Bu Sifa langkah selanjutnya apa nih yang bisa Bu Sifa lakukan? Mungkin saya baru terpikir nih Bu Dewi. Saya kan punya banyak rangkuman ya dari saya sampaikan ya. Mungkin materi saya bisa saya kumpulkan jadi satu, saya bisa jadikan bahan ajar Bu Dewi atau kayak modul gitu. Oke, keren Bu Sifat. Jadi Ibu mau buat dalam bentuk modul ya atau bahan ajar. Nah, bagus tuh Bu Sifah. Nah, kira-kira nih Bu Sifah nih, komitmen apa nih dari Ibu terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan tadi? Saya sih punya komitmen Bu Dewi untuk menyelesaikan masalah saya ini dalam minggu ini saya harus menyusun modul aja dari rangkuman materi yang telah saya buat dan menambahkan glosarium serta kata kunci serta desain-desain menarik
untuk murid-murid saya agar bisa termotivasi dalam pembelajaran saya nantinya. Jadi nggak monoton dan literasinya juga bisa tersampaikan. Begitu. Wah, keren, tambah lengkap ya Bu modulnya. Kemudian Ibu juga tadi sudah membuat timeline ya, bahwa minggu ini Ibu akan berkomitmen untuk membuat itu. Oh, kira-kira nih Bu, dalam prosesnya, siapa nih Bu yang dapat membantu Ibu supaya Ibu bisa menjaga komitmen tersebut? Saya bisa dibantu dengan teman yang memang jago desain Bu, agar membantu modul saya itu lebih menarik, inovatif, dan lebih variasi-variasinya itu lebih terlihat muncul gitu animasi-animasinya. Dan juga mungkin saya juga dibantu dengan teman MGP saya Bu, di mana nanti modul yang saya buat bisa dilihat dulu di cross check dulu kira-kira kontennya dan tata bahasanya sudah sesuai belum dengan pembelajaran yang saya ajarkan. Gitu Bu Dewi. Oke, alhamdulillah. Semoga penyusunan modul selanjutnya lancar ya Bu Sipa ya. Nah, Bu Sipa, lalu bagaimana nih dengan tindak lanjut dari pertemuan kita hari ini dan solusi terhadap hasil supervisi Bapak Kepala Sekolah terhadap proses pembelajaran kelas Ibu yang dianggap bahwa kurang mendukung adanya kegiatan literasi. Menurut Bu Sipa bagaimana? Oke, baik. Mungkin setelah modul ajar ini jadi, saya akan menemui Bu Dewi lagi ya Bu Dewi untuk sharing-sharing mungkin dan saya juga akan menunjukkan kepada kepala sekolah sebagai bentuk refleksi pembelajaran saya Bu, sehingga saya bisa menjelaskan ke beliau bahwa pembelajaran saya juga sudah mengembangkan kegiatan literasi. Jadi saya ketemu Ibu minggu depan ya Bu ya, mungkin nanti ada waktunya untuk saya melanjutkan cerita ini. Mudah-mudahan sih sudah sesuai dengan rencana yang saya inginkan. Gitu Bu Dewi. Oke, siap Bu Siva. Jadi 1 minggu lagi kita ketemu ya untuk Ya. melihat perkembangan Bu Siva nih sampai sejauh mana. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu berhasil ya Bu ya, sesuai Amin. dengan rencana lancar semuanya. Oke. Baik, terima kasih ya Bu Dewi ya sudah bisa mengobrol, sudah membantu saya dari kebingungan saya. Sampai ketemu ya Bu Dewi ya. Oke, sama-sama Makasih Bu Bu Siva. Dewi. Saya juga senang Bu Siva udah bisa ceria lagi, nggak murung lagi, sudah menemukan solusi. Oke, Bu Siva, sepertinya udah bel. Yuk kita sekarang masuk kelas. Oke, baik Bu Dewi. Sampai jumpa ya Bu Dewi ya. Sehat selalu Bu Oke, Dewi. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wah, luar biasa Ibu Dewi. Sudah melakukan baik sekali dalam mengcoach menyelesaikan masalah Bu Siva. Bu Dewi, kita bahas percakapan tadi ya dengan Bu Siva. Pekan lalu ketika Bu Siva disupervisi oleh kepala sekolah dan dianggap menjadi kurang mendukung literasi. Nah, Bu Dewi sudah memberikan solusi yang sangat luar biasa kepada Bu Siva dengan mengcoach Bu Siva dengan baik melalui proses alur tirta. Bu Dewi, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Baik, Bu Indri. Menurut saya nih ya, Bu Indri, berdasarkan hasil saya mempraktekkan coaching tadi, indikator keberhasilan yang pertama adalah saya sebagai coach sudah bisa menangkap kata kunci dari penjelasan coaching. Kemudian, saya juga sudah berusaha mendengarkan lebih banyak dibandingkan saya berbicara ya. Saya juga sudah fokus dalam berkomunikasi dan menganggap bahwa coach saya adalah mitra saya. Kemudian indikator yang kedua adalah dari coaching yang sudah saya jalani, Bu Siva sebagai coach itu sudah mengembangkan ide-ide untuk menemukan sendiri Bu solusinya. Tadi kan sudah menjadi rangkuman yang dia buat, akhirnya Bu Siva bilang mau dibuat jadi modul ajar. Nah, mungkin itu Bu tadi yang saya sudah lakukan ya. Ya, Bu. Dari catatan hasil observasi yang saya catat di sini, di mana Ibu Dewi sudah menanyakan
tujuan dari percakapan yang Ibu lakukan, yaitu Bu Siva merasa meminta solusi kepada Bu Dewi untuk bagaimana beliau disupervisi yang dianggap tidak mendukung literasi. Dan juga di sini Bu Dewi sudah mengarahkan secara baik sebagai coach di mana Bu Dewi sudah mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh Ibu Siva, yaitu seperti Bu Siva menemukan bahwa beliau akan merangkum dari setiap materi yang selalu dia buat. Dan juga Bu Siva membuat rangkuman tersebut dan sehingga menemukan solusi menjadikan bahan ajar. Bahan ajar sehingga di aksi yang ketiga, yaitu Bu Siva diarahkan untuk Bu Dewi untuk dapat membangun kemitraan dengan teman-teman dan juga berkomitmen membuat modul ajar tersebut. Dari hal tersebut, dari rencana aksi yang dibuat tersebut, maka Bu Siva berusaha untuk melakukannya secara tanggung jawab dan dilakukan dengan waktu yang timeline yang sudah dipersiapkan oleh Bu Siva itu sendiri. Bu Dewi sudah luar biasa, keren sekali. Di sini ada yang ingin saya tanyakan kepada Bu Dewi. Menurut Bu Dewi, menanyakan kompetensi apa lagi yang dapat Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang barusan tadi Ibu lakukan? Baik, Bu Indri. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan lagi selain mendengarkan aktif tadi ya, saya juga ingin mengembangkan satu kompetensi yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Karena menurut saya lanjutan dari mendengarkan secara aktif itu melalui rasa ya, receive, appreciate, summarize, and ask ya. Berarti yang terakhir itu saya bisa memberikan pertanyaan berbobot. Mungkin itu Bu Indri. Wah, keren sekali Bu Dewi. Saya rasa Bu Dewi sudah melakukan sesuai dengan alur tirta yang baik. Terima kasih Ibu Dewi, Ibu Siva untuk sesi coaching kita di hari ini. Saya harap Bu Dewi dan Bu Siva tetap selalu sehat dan semangat. Baik, Amin. Makasih loh Bu Indri, Bu Siva. Makasih Bu Indri, Bu Dewi. Ya, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya Bu Dewi, Bu Siva. Sama-sama. Terima Sama kasih. Bu, Terima terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bu Romi, Bu Indri, Bu Siva? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu Dewi. Baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan percakapan atau coaching ya melalui alur tirta. Gimana Bu Indri? Udah siap nih? Insya Allah siap Ibu. Siap, oke. Nah, sebelum dimulai, kita lakukan percakapan dulu ya. Jadi, kita akan mendiskusikan apa saja sih nanti yang akan menjadi rubrik penilaian percakapan coaching. Jadi, pada dasarnya nanti yang akan dinilai itu adalah prinsip coaching nih. Ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi melalui alur tirta. Yang pertama adalah menanyakan tujuan dari pembicaraan, kemudian mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, Bu Indri, saya mau nanya nih Bu Indri, kompetensi coaching apa nih Bu yang akan Ibu kembangkan sekarang? Yang akan saya kembangkan Ibu Dewi adalah konsep coaching mendengarkan aktif. Oke, baik, mendengarkan aktif ya. Nah, bisa lebih spesifik lagi nggak Bu? Bagian kompetensi mana nih yang akan nantinya saya observasi? Baik, yang diharapkan Ibu mengobservasi yaitu bagian menyimak tentang
percakapan yang disampaikan oleh antara coach dengan coachee. Oke, baik Bu. Jadi nanti saya akan observasi dengan menyimak ya, bagian menyimak percakapan antara Ibu dengan si Koci ya. Ya. Kemudian Bu, satu lagi nih Bu, indikator ketercapaian apa ya dari tujuan pengembangan tadi yang Ibu inginkan? Indikator ketercapaiannya apa Bu? Indikator ketercapaian yang saya inginkan dari tujuan pengembangannya yaitu kata kunci dan menggali kata kunci dari apa yang dilakukan percakapan dengan coachee. Oke, jadi ada 2 ya Bu ya? Ya, Tadi, yang pertama adalah, indikatornya Ibu nanti bisa menangkap kata kunci yang dijelaskan oleh koci ya. ya. Kemudian yang berikutnya adalah koci ini bisa menjelaskan lebih dalam lagi mengenai kata kuncinya tadi ya, Bu, ya? Ya. Oke. Nah, gimana nih, kita mulai saja. Di Yap. sini berarti sebagai coach-nya adalah Ibu Indri, kemudian coachee-nya adalah Ibu Romi. Iya. Begitu ya? Oke, Ya, Bu betul, Bu. Rumi dan Bu Indri, waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Romi. Waalaikumsalam Bu Indri. Apa kabar nih, Bu Romi? Alhamdulillah baik Bu Indri. Cuman saya ada unek-unek sedikit nih. Boleh nggak kita ngobrol-ngobrol? Boleh. Apa itu? Yuk, kita ke sini aja yuk. Ya, Kita ya. ngobrol sedikit. Ya. Ini Bu Indri mau curhat sedikit nih masalah anak. Bagaimana anak, Bu? Iya, anakku yang pertama si kakak namanya Yasir Malik itu sekarang kelas 11. Kebetulan si kakak itu sekolahnya di tempat aku mengajar. Nah, anakku itu termasuk siswa yang aktif Bu Indri karena mengikuti kegiatan OSIS, jadi pengurus OSIS, terus aktif dalam Paskibra dan satu lagi aktif dalam ekskul softball dan mengikuti klub klub softball dan secara rutin setiap minggu itu berlatih di lapangan softball Alam Sutra. Kemudian ada satu lagi nih Bu Indi nih. Kemarin anakku itu alhamdulillah terpilih sebagai kontingen Tangsel mengikuti eh Porprov untuk cabur softball. Wah, aktif sekali anak Ibu. Iya Bu Indri, cuman ada permasalahannya nih Bu Indri. Memang kalau secara non-akademik aktif, tetapi secara akademik itu banyak nilai-nilai yang kosong Bu Indri untuk tugas mata pelajarannya. Jadi, tugas mata pelajaran dari Yasir banyak yang kosong. Nah, Betul, Bu jadi Indri. bagaimana permasalahannya, Bu? Ya, saya sih tujuan dari saya melakukan percakapan dengan Bu Indri itu ingin mencari solusi Bu Indri dari permasalahan anak saya itu Bu Indri. Tujuannya apa, Bu? Tujuannya saya ingin mencari solusi Bu Indri, karena kan anak saya itu mempunyai permasalahan di akademiknya itu memang kosong ya, walaupun di non akademiknya itu sangat aktif, tetapi non akademiknya itu banyak nilai yang kosong. Baik, jadi walaupun di non-akademiknya aktif, maka di akademiknya banyak yang kosong. Nah, Betul. kira-kira nih Bu, apa yang menyebabkan Yasir menjadi kosong dari nilai tersebut? Ya itu Bu Indi karena memang kalau OSIS sendiri memang banyak rapat ya, rapat-rapat OSIS sehingga meninggalkan pelajaran, dispensasi. Kemudian kemarin juga anakku itu kelas 10 sempat eh, mengikuti seleksi Paskibra Tangsel, hanya cuman hanya lolos pada tingkat kecamatan Bu Indri gitu.
Dan memang kemarin pada saat event Porprov itu kan seminggu karantina ya Bu Indri ya. Bu Indri kan tahu Ya, ya, Bu Indri juga saya lihat aktif ya dalam olahraga. Kemarin itu nggak sekolah, nggak pulang ke rumah, tapi dia memang karantina di hotel. Kemudian pagi sampai sore itu di lapangan, terus pulang lagi ke hotel sehingga nggak sekolah. Akibatnya nilainya memang banyak yang kosong. baik. Jadi dari karantina dia tidak masuk sekolah, dia tidak hadir ke sekolah dan banyak nilai yang kosong. Nah, kira-kira rencana aksi apa yang Ibu akan lakukan? Ya, saya akan berkoordinasi dengan guru mapelnya, menanyakan mata pelajaran apa saja yang nilainya kosong. Seperti itu, Bu Indri. Ada lagi tindakan yang akan Ibu lakukan? Ya mungkin karena memang anakku itu termasuk aktif ya Bu Indri. Nah, harus bisa menentukan mana yang prioritas. Jadi mungkin aku akan sarankan keluar dari salah satu organisasi agar lebih fokus. Mungkin aku akan menyarankan kakak itu keluar dari Paskibra, seperti itu Bu Indri. Wah, kakak keluar dari Paskibra. Mm-mm. Ada lagi kah tindakan yang Ibu akan lakukan? Ya mungkin ya kita kan sebagai ibu itu kan lemah lembut ya Bu Indi, mungkin ada kalanya kita sebagai ibu itu nggak didengar atau kurang power ya. Aku rencana aksi yang selanjutnya aku mau berkoordinasi dengan ayahnya, di mana ayahnya itu lumayan ditakutin sih sama si kakak. Oke, dari solusi yang Ibu berikan, yang pertama yaitu menurut Ibu menanyakan tentang mata pelajaran yang kurang kepada guru mata pelajarannya. Ada juga Ibu menyatakan bahwa mengatakan kakak keluar dari Paskibra dan juga memberikan diskusi dengan ayahnya karena mungkin ayahnya lebih tegas ya. Dari solusi yang tersebut, kira-kira rentangan aksi yang Ibu lakukan tersebut seperti apa, Bu? Kalau untuk rencana aksi yang pertama itu berkoordinasi dengan guru mapel, itu aku beri rentangan 10 Bu Indi. Karena memang harus cepat. Dari tanggal 10. Mm-mm. Untuk adakah lagi yang lain, Bu? Kalau untuk keluar dari Paskibra, 9 aja deh nilainya. Keluar dari Paskibra. Rentangan 9. Baik. Untuk dengan ayahnya Nah, itu sih bagaimana, Bu? jurus pamungkas Bu Indi. Kalau di mana aku udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, pasti harus melibatkan ayahnya. Itu 10 rentangannya Bu Indri. Wah, baik. Kira-kira kapan Ibu akan laksanakan aksi tersebut? Kalau berkoordinasi dengan guru mapel, menanyakan tugas-tugas yang kosong sih itu harus secepatnya. Besok langsung aku tanya ke gurunya satu persatu. Nah, kalau untuk yang kedua, itu kan keluar dari Paskibra ya Bu Indi, itu sih nanti aja lah semester genap. Karena untuk sekarang itu nilai Paskibranya supaya bisa masuk ke rapot dulu Bu Indri. Seperti itu. Terus yang ketiga, yang berkoordinasi dengan ayahnya, itu mah harus cepat. Sekarang juga harus langsung berkoordinasi. Seperti itu Bu Indri. Baik, Bu. Berarti rencana aksi yang Ibu lakukan dengan guru mata pelajaran dan keluar dari Paskibra dengan rentang yang Ibu berikan, berikut dengan berdiskusi dengan ayahnya, mudah-mudahan hal yang dapat Ibu rencanakan tersebut dapat segera dilaksanakan ya, Bu. Kira-kira kapan bisa kita ketemu lagi, Bu? Ya mungkin nanti kali ya Bu Indri ya, abis rapot aja kali ya, pas libur semester ya Bu Indri ya. Oke, boleh. Berarti kita akan ketemu lagi pada saat terima rapot. Mudah-mudahan apa yang Ibu rasakan, apa yang Ibu alami hari ini, dan apa yang Ibu
berikan solusinya dapat Ibu selesaikan dengan baik, dan kita ketemu lagi diskusi setelah terima rapot ya Bu ya. Iya, terima kasih ya Bu Indri. Bu Indri udah mengarahkan saya menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahan anak saya. Makasih ya Bu Indri ya. Sama-sama Ibu Romi. Sampai Kita ketemu ketemu nanti lagi. ya pas Wah, liburan ya. iya, nih maaf nih saya ada kegiatan dengan kepala sekolah. Oke Boleh Bu izin Indri. Ibu? Iya, sukses ya Bu Indri ya. Sama-sama Ibu Assalamualaikum. Romi. Waalaikumsalam. Iya, Terima luar kasih Bu Dewi. biasa. Iya, Bu Indri. Gimana Bu Indri? Udah plong? Aduh, plong. Plong ya, Bu Romi. Gimana? Sudah solusinya udah dapet ya, Bu Romi ya? Iya Bu Dewi, alhamdulillah. Oke, baik. Tadi kita sudah sama-sama menyimak ya mengenai percakapan dari Bu Indri dengan Bu Romi nih. Jadi tadi saya melihat bahwa percakapan coaching ini untuk mendapatkan solusi ya dari permasalahan Bu Romi sebagai orang tua yang sedang menghadapi anaknya nih yang ternyata sangat aktif di non-akademik namun ternyata memiliki masalah di akademik ya, banyak nilai-nilai yang kosong. Oke, kira-kira nih Bu Indri sebagai coach, apa ya yang Bu Indri sudah lakukan pada saat tadi Bu Indri melakukan coaching, di mana yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang akan dicapai oleh Bu Indri? Baik Bu Dewi. Untuk indikator yang sudah saya tangkap yaitu adalah menangkap kata kunci dari permasalahan Bu Romi dan menggali kata kunci tersebut untuk menjadi pengembangan permasalahan dari si Koci. Oke, baik Bu Indri. Jadi tadi sudah tercapai ya indikator Bu Indri sudah bisa menangkap kata kunci dari penjelasan Koci seperti itu. Nah, izinkan saya nih Bu Indri untuk menyampaikan tadi saya udah catat-catat sedikit hasil observasi mengenai kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Berdasarkan pengamatan saya tadi percakapan yang Bu Indri lakukan sebagai coach itu sudah baik ya, sudah baik karena sudah ada terangkum 3 prinsip coaching di situ Bu. Yang pertama adalah kemitraan. Jadi tadi saya sudah melihat adanya Ibu sudah membangun kekeluargaan dan kemitraan di mana tadi selaras ya Bu ya antara coach dengan coachee itu sudah menunjukkan relasi yang apresiatif antara keduanya dan sepemahaman nih mengenai belajar. Tadi pada saat mendengarkan coach itu sudah menunjukkan bahwa coach ini sudah mengenali kekuatan di dalam dirinya dan coach juga tadi sudah berhasil tuh bisa menemukan kekuatan dirinya dengan bantuan atau dengan tuntunan dari si coach. Kemudian catatan saya juga sudah ada prinsip proses kreatif ya sudah ditunjukkan oleh Bu Indri sebagai coach dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali coaching mengembangkan kreativitasnya untuk menemukan solusi. Kemudian juga dari pertanyaan-pertanyaan itu sudah muncul prinsip coaching ya, yaitu memaksimalkan potensi. Nah, jadi Bu Indri tadi sudah bisa menggali potensi dari Bu Romi. Nah, kemudian untuk alur ceritanya juga tadi semua sudah ya Bu, sudah ada tujuan, identifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, rentang-rentangnya ya, dan juga tanggung jawab. Jadi itu catatan saya sudah alhamdulillah udah sangat baik Bu. Nah, kira-kira nih Bu Indri, ada lagi nggak kompetensi yang Ibu Indri mau kembangkan setelah melakukan coaching yang barusan tadi dilakukan? Baik Bu Dewi, hal yang saya ingin kembangkan dalam diri saya yaitu membuat pertanyaan yang berbobot. Itu yang ingin sekali saya kembangkan dalam diri saya. Oke, berarti ini ya satu kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Baik, mudah-mudahan insya Allah berkembang ya Bu ya dengan Amin, kita amin, berlatih. amin.
Ya, mungkin itu saja ya percakapan kita di sesi ini. Mohon maaf apabila saya ada kekurangan. Mohon izin kita tutup percakapan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Ya, Alhamdulillahirobbilalamin. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Indri, Bu Romi, dan Bu Dewi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sifa. Gimana kabarnya? Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ibu Sifa. Di kegiatan Zoom ini dalam rangka kegiatan coaching dengan coach dan coach yang sesuai dengan arahan tugas dari LMS kita. Nah, kita mulai saja ya, Ibu Romi, Bu Indri, dan Bu Dewi, kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin ya Ibu Indri, Bu Romi, dan Bu Dewi. Di sini saya sebagai pengamat, Bu Romi sebagai coach-nya, Bu Indri sebagai coaching-nya. Dan di mana dalam kegiatan ini saya sudah melakukan lembar pengamatan yang di mana ada pra-percakapan, ada observasi, dan ada pasca percakapan. Percakapan di sini yang pertama, saya akan membicarakan atau memberitahu tentang mendiskusikan kegiatan ini dengan rubrik penilaian yang sudah ditentukan dari penilaian percakapan coaching. Nah, di sini prinsip coaching yaitu ada kemitraan, ada proses kreatif, memaksimalkan potensi melalui alur kita, yaitu menanyakan tujuan pembicaraan, identitas masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Begitu ya Bu Indri dan Bu Romi dalam mendiskusikan kegiatan ini rubrik penilaiannya. Siap Bu Sifa. Oke, baik Bu Romi dan Bu Indri. Di sini saya akan bertanya kepada Bu Romi karena Bu Romi sebagai coach-nya. Kira-kira kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan Ibu Romi? Nanti pada saat saya akan meng-coaching Bu Indri, saya akan mengembangkan kemampuan atau kompetensi hadir penuh atau disebut juga coaching present. Seperti itu Bu Sifa. Oke, baik. Kira-kira bagian kompetensi mana Bu Romi yang secara spesifik ingin diobservasi? Kemampuan untuk menghadirkan diri secara penuh dan secara utuh, Bu Sifa. Oke, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa, Bu Romi? Jadi indikator keberhasilannya itu kondisi di mana badan saya, hati, dan pikiran itu selaras saat melakukan coaching terhadap Bu Indri. Dan yang kedua, indikator keberhasilannya juga saya harus selalu fokus, bersikap terbuka terhadap Bu Indri, dan sabar terhadap Bu Indri sebagai coaching. Oke, jadi bisa mempunyai dua tujuan ya Bu Romi ya, agar bisa fokus dan tadi bisa sabar dalam mengikuti cerita-cerita yang akan disampaikan oleh Bu Indri. Baik, kita mulai saja Bu Indri dan Bu Romi, silakan lakukan untuk coaching. Saya izin untuk mengamati. Terima kasih. Siap. Bu Sifa. Assalamualaikum Bu Romi. Apa kabar? Waalaikumsalam Bu Indri. Apa kabar nih Bu Indri? Ibu Romi, Ibu punya waktu luang nggak hari ini? Iya, ada apa nih Bu Indri? Saya mau curhat nih Bu, sedikit sharing tentang program pembina OSIS yang akan saya buat. Program apa Bu Sifa? Sepertinya menarik nih Bu Indri. Program yang akan saya buat, rencananya saya akan membuat kegiatan pembina OSIS tentang perubahan pola pikir warga sekolah. Oh, Bu Indri sebagai pembina OSIS akan membuat program perubahan pola pikir ya terhadap warga sekolah. Yang dimaksud program tersebut itu bagaimana ya Bu Indri? Iya Bu, saya rencananya akan membuat program kegiatan OSIS yang mendukung kesadaran warga sekolah
akan menjaga kebersihan sekolah adalah tanggung jawab bersama, yaitu tanggung jawab seluruh warga sekolah. Oh, jadi Bu Indri akan menyusun program OSIS di mana kebersihan itu adalah tanggung jawab dari seluruh warga sekolah ya Bu Indri ya. Jadi tujuan dari percakapan kita ini kali ini itu apa ya Bu Indri? Iya, Bu Romi. Tujuannya saya mau membuat perubahan, yaitu agar seluruh warga sekolah mau merubah pola pikir mereka tentang bagaimana menjaga kebersihan sekolah dan kelas, dan hal tersebut menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah, bukan hanya Caraka, tetapi ada kepala sekolah, wakasek, guru, manajemen sekolah, sampai ke TU dan Caraka juga. Ya ya. Jadi Bu Indri akan menyusun program tentang kebersihan lingkungan sekolah dan lingkungan kelas ya Bu Indri, di mana kebersihan itu adalah menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah. Nah, rencana aksi apa yang akan Bu Indri buat terhadap program tersebut? Iya, Bu Romi. Saya rencananya akan membuat pembicaraan dengan Bapak Kepala Sekolah, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang harus dimulai dari kepala sekolah, dan juga segi kurikulum pun juga harus dirubah, karena bersama kepala sekolah dan wakasek kesiswaan dan sarana prasarana humas, kita menyusun jadwal pengaturan dalam pengecekan kebersihan secara berkala agar sarana prasarananya nyaman, dan juga hal ini harus didukung oleh seluruh warga sekolah, baik guru, murid, manajemen sekolah, dan Caraka, dengan mendisiplinkan mereka membuat kelas yang nyaman. Yang dengan cara, kalau Caraka dibagi menjadi 3 lantai, karena Caraka ada, kebetulan sekolah saya ada 3 lantai, mungkin pengelolaannya yaitu dibagi Carakanya ada di lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan per lantai tersebut dilibatkan Caraka tersebut, termasuk tata usaha untuk menjaga lingkungan itu, untuk menjadi transportasi perubahan dan pola pikir, Ibu. Bagus sekali nih rencana aksi Bu Indri. Jadi Bu Indri akan bekerja sama dengan kepala sekolah, di mana kepala sekolah adalah sebagai motornya ya Bu Indri. Nah, Ya. di sana juga tadi Bu Indri sudah menyebutkan kurikulumnya juga harus mendukung, baik itu dari sarana prasarana, humasnya juga harus mendukung, dan akan mengadakan pengecekan kebersihan secara berkala ya Bu Indri ya. Nah, kemudian juga tadi Bu Indri sudah menyebutkan bahwa nanti akan ada pembagian areal dari Caraka yang ada di sekolah ya per lantai ya Bu Indri. Jadi ada lantai 1, lantai 2 itu mempunyai tanggung jawab Caraka masing-masing. Nah, selain rencana aksi yang pertama itu ada lagi nggak Bu Indri untuk rencana aksi yang kedua? Ya, Bu. Rencana yang kedua yaitu saya akan membuat program bersama Caraka dan siswa memilah sampah. Jadi memilah sampah dipilah untuk menjadikan nilai ekonomi. Jadi sampah yang dipilah di kelas-kelas yang sudah kerjasama dengan Caraka tersebut dipilah dan disusun mana yang memiliki nilai ekonomi, dan Caraka membawa bersama pengurus kelas membawa ke pengepulkan di tempat bank sampah sekolah. Wah hebat ya Bu Indri ya. Bu Indri mempunyai program akan memberdayakan siswa dan Caraka ya, di mana siswa itu nanti uh,
diharapkan akan bisa memilah sampah ya Bu Indi ya, memilah-milah sampah dan kemudian sampah yang telah dipilah tadi yang masih mempunyai nilai ekonomis itu akan dibawa ke pengepul oleh Caraka ya, seperti itu Bu Indi ya. Wah Ya, hebat nih Bu Indri. Kira-kira selain itu ada lagi nggak mungkin alternatif atau rencana aksi yang lain? ya Bu Roni, ada. Saya juga akan memberikan masukan kepada kepala sekolah dan kepala TU mungkin yang di bawah Caraka, di mana di situ harus ada pembagian presentasi dari hasil nilai ekonomi yang diberikan, yaitu Caraka bersama siswa di kelas memberikan hasilnya tersebut dibagi menjadi 70% untuk pengurus kelas dan 30% untuk Caraka tersebut dalam pembagian hasil dari nilai ekonomi dari sampah yang sudah dipilah itu, Bu. Oh, baik sekali ya. Jadi Bu Indri nanti rencananya akan membuat pembagian hasil dari penjualan sampah yang masih mempunyai nilai ekonomis ya Bu Indri, di mana siswa itu nanti akan mempunyai presentasi 70% dan Caraka mempunyai presentasi 30% dari uang yang didapatkan nanti ya Bu Indri ya. Ya, Bu. Selain itu ada lagi nggak Bu Indi mungkin rencana aksi yang lain? Untuk sementara mungkin itu saja dulu, Bu. Ya, Ya, itu ya, baik ya. Bu Indi udah baik sekali, udah bisa menemukan 3 rencana aksi. Nah, sekarang yuk kita bikin rentangan yuk untuk menentukan mana yang lebih prioritas. Kalau yang pertama nih, bekerja sama dengan kepala sekolah, di mana kepala sekolah adalah sebagai motor yang dapat menentukan keberhasilan program dari Bu Indri, itu Bu Indri memberikan rentangan berapa? saya memberikan rentangan 10, Bu, karena kepala sekolah merupakan pucuk pimpinan dari kegiatan ini. Wah, ya betul ya Bu Indi ya. Memberi nilai 10 untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kalau memberdayakan siswa untuk memilah sampah dan apa ya, meminta Caraka untuk membawa sampah tersebut ke pengepul itu Bu Indi memberi rentangan berapa? Memberikan rentangan nilai 9, Bu. 9 ya. Ya, Kenapa Bu Indi? ya karena untuk pemilahan tersebut setelah berkoordinasi maka Caraka dengan siswa pengurus kelas menjadi apa ya, berkoordinasi Oh untuk iya ya. kegiatan tersebut, ya. Oke, ada koordinasi ya. Nah, Ya. kemudian yang terakhir nih, yang ketiga, setelah nanti sampahnya itu mempunyai nilai ekonomis dan dibawa ke pengepul dan ada feedbacknya untuk sekolah, yaitu ada uang yang didapat, nanti rencananya kan akan ada pembagian ya, itu punya rentangan nilai berapa? Rentangannya 9, Bu. 9 Ya, ya. karena bagi hasil antara pengurus kelas menjadi kas kelas dan juga Caraka yang membantu kegiatan itu. Wah, hebat nih Bu Indi udah berhasil menentukan rentangan dari setiap rencana aksi. Nah, rencananya Bu Indri kapan nih akan dilakukan rencana aksi tersebut? Ya, kalau rencana aksi dengan kepala sekolah mungkin akan saya koordinasikan minggu depan, Bu. Tapi pelaksanaan dari kegiatan ini mungkin akan saya laksanakan kita mulai dari semester genap awal, gitu. Oh, ya baik ya. Jadi karena memang semester ini udah di penghujung ya Bu Indi ya. Ya, Mungkin yang di penghujung ini Bu Indi rencananya mau berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah ya. Tetapi iya, Bu Roni. untuk realisasi kegiatannya Bu Indi akan memulainya di semester genap nanti ya Bu Indi ya. Iya, Bu. Hebat ya Bu Indi sudah bisa menentukan timeline dari program Bu Indi sendiri. Nah, kira-kira selain yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Indri, ada lagi nggak yang bisa membantu program Bu Indri ini? Ada, Bu. Mungkin Iya. saya akan bekerja sama dengan
BLHD Kota Tangerang Selatan untuk bank sampahnya. Wah, hebat ya Bu Indri ya. Jadi tadi Bu Indri mempunyai program di mana seluruh warga sekolah itu harus dapat berpartisipasi terhadap program Bu Indri, tetapi juga di luar ya, jadi ada intern, ada juga ekstern ya, di mana faktor eksternnya adalah BLHD dapat membantu program Bu Indri ini. Ya, Bu Indri ya, baik sekali ya. Jadi Bu Indri udah baik sekali nih menemukan solusi, menentukan waktunya. Nah, kira-kira ya mudah-mudahan ya Bu Indri ya, apa yang Bu Indri rencanakan ini dapat direalisasikan. Mudah-mudahan seluruh warga sekolah bisa mendukung program Bu Indri ini. Dan kapan ya Bu Indri kita bisa ketemu lagi ya? Kira-kira. Ya, Bu Romi, setelah nanti saya diskusi dengan kepala sekolah, minggu depan saya ketemu lagi dengan Bu Romi ya. Iya ya, mudah-mudahan hasilnya baik ya dengan kepala Amin. sekolah ya. Amin. Terima kasih Bu Romi sudah memberikan pencerahan kepada saya menjadi lebih yakin lagi untuk menjalankan program ini. Semangat Bu Indri. Terima kasih Bu Romi. Terima kasih Bu Indri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kegiatan coach antara Bu Indri dan Bu Romi dari aksi baiknya Bu Indri luar biasa ya, rencana baiknya sudah disampaikan keluh kesahnya Bu Indri saat Bu Indri ingin mengadakan aksi baiknya, dan Bu Romi juga sudah bisa melakukan coaching terhadap Bu Indri dengan baik sesuai dengan alur IPA, yang dimana saya lihat dalam observasi saya di sini tujuan dari mencapaikan tujuan coachingnya juga sangat jelas yang disampaikan, masalah yang dihadapi oleh coaching. Lalu Koci, Bu Romi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi Koci itu tersendiri. Dan juga Bu Romi juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bisa mengarahkan dan tidak memberikan solusi dari Bu Romi sendiri, tapi mengarahkan kepada Bu Indri untuk memberikan solusi yang terbaik yang akan dilakukan Bu Indri itu apa. Luar biasa ini Bu Indri dan Bu Romi. Semangat ya Bu Indri dan Bu Romi. Lanjut mungkin pasca percakapan yang kita lihat dari lembar pengamatan yang saya lihat, kira-kira nih Bu Romi, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, Bu Sifa, terima kasih. Bu Sifa sudah melakukan pengamatan. Tadi saya sebagai coach mengcoachi Bu Indri. Bu Sifa juga tadi sudah membacakan catatan-catatan yang Bu Sifa lakukan dari observasi saya. Nah, yang tadi refleksinya Bu Sifa ya, refleksi yang saya sudah lakukan adalah tadi saya sudah berhasil fokus, sudah bersikap sabar terhadap Bu Indri. Tadi juga saya alhamdulillah sudah bisa menghadirkan hati, pikiran, dan badan selaras saat saya melakukan coaching. Seperti itu, Bu Siva. Dari percakapan, observasi sampai pasca percakapan terstruktur sistematis ya Bu, pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan rencana Ibu yang tadi sampaikan. Nah yang kedua Bu Romi menyampaikan catatan memang yang dikembangkan dari hasil percakapan tadi sudah jelas yang Ibu sampaikan bahwasanya Ibu ingin fokus dan bisa sabar mengikuti cerita-cerita Bu Indri, aksi-aksi yang ingin Bu Indri, aksi baik yang Bu Indri ingin lakukan memang sudah sistematis dilakukan dan sesuai dengan memang prinsip-prinsip coaching ya Bu ya, dengan kemitraan tadi benar-benar proses kreatif, pemaksian potensi juga Ibu udah fokus dalam melakukan kegiatan coaching ini. Nah, kira-kira apalagi nih Bu yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan bersama Bu Indri?
Kalau tadi saya merasa bahwa kemampuan saya sudah berkembang di bidang coaching present. Nah, untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kemampuan memberikan pertanyaan berbobot seperti itu, Bu Siva. Oke, terima kasih Bu Romi, luar biasa. Dari coaching ini kita banyak mengambil pelajaran ya Bu, bahwasanya di kegiatan coaching, dari ini kita melakukan aksi baik, kita bisa bercerita dengan rekan sejawat kita, bisa memberikan solusi, ternyata solusinya bisa kita timbulkan dengan pemikiran kita sendiri, luar biasa. Ya, Bu Indri dan Bu Romi, dan juga Bu Dewi. Cukup mungkin dari saya, Bu Indri, Bu Romi. Oke, baik. Terima kasih Bu Indri, Bu Romi, Bu Dewi. Sampai ketemu lagi ya. terima kasih Terima Bu kasih Siva. Bu Siva. Sampai ketemu lagi.